bukan solusi. Bukan solusi ya. Jangan Sekali lagi digaris bawahi, solusi. tidak ada solusi di bawah ini. Di bawah ini. Halo kawan-kawan, balik Balik lagi lagi. diceritakan bersama Tasa Hansa dan tanpa Madi. kita sekarang mau ngebahas soal mental breakdown nih. Penyebabnya apa, gejala dan gimana cara mengatasinya. Dan mental breakdown itu sendiri sekarang tuh kayak lagi booming-boomingnya gitu. Maksudnya kayak banyak orang yang menyatakan dirinya Iya tuh sedang mengalami mental mental breakdown gitu. Nah, dari yang tadi tuh ya karena lagi hype dan banyak orang juga nganggap remeh loh sama mental breakdown ini. Padahal mah di awal kalimat aja udah ada kalimat mental gitu. Kenapa dia nggak remeh? Karena orang itu susah jujur, karena lingkungannya bakal nganggap dia ih orang gila ya gitu. Susah curhat. Susah curhat. Karena nggak mau dinilai orang. Kita mungkin gini, ketika aku curhat sama orang, terus kan ini masalah mental. Takut mental dijudge breakdown. mungkin ya. Gini kayak gitu aja, Iya, gitu aja ngeluh. lebih parah aku lah gitu. Karena kadang kan ada curhat orang seperti gitu itu, ya. orang jadi males untuk cerita, dan ketika dia nggak cerita dia mikirin itu sendiri. Jadi overthinking gitu. Jadi memicu stres, dan stres memicu mental breakdown. Mental Mental breakdown. breakdown bisa menjadi maksudku apa ya? bisa mengakibatkan kesehatan mental yang serius gitu. Dari kesehatan mental yang serius sampai ujung-ujungnya bisa jadi kayak bunuh diri gitu trigger kan. untuk bunuh diri. Nah, untuk mental breakdown sendiri nih ya, dari headline nih, dikutip dari headline itu katanya adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan periode tekanan mental yang intens. Jadi selama periode ini ya seorang itu nggak dapat beraktivitas dan bersosialisasi di dalam kehidupan sehari-hari gitu. Berarti kayak tahu nggak anak-anak SMP dulu, zaman-zaman kita SMP, kayak kawan-kawan aku lah juga banyak gitu, istilahnya scoring, ngerti nggak? Oh iya Scoring terus dicariin keluarganya, Cari keluarganya, gitu. iya. Bisa jadi berarti itu dia punya masalah yang nggak bisa dia ceritain ke kawannya, Nggak ada dan wadahnya ke loh. keluarganya, Nggak ada wadah sehingga- untuk cerita ya kan. sehingga dia menyimpan masalah itu sendiri, akhirnya scoring, kabur. Jadi gangguan ini ya, kondisi kayak gini tuh merujuk pada berbagai macam gangguan mental gitu. Jadi beberapa di antaranya tuh depresi, kegelisahan, dan bahkan stres akut tadi yang kayak gue bilang gitu kan. Yang mana? Yang Mana satu? sebelum bunuh diri. Mana satu? Mana dua? Gangguan stres akut bisa menyebabkan bunuh diri gitu ya kan. Iya. Dan kalau udah nyampe depresi, kegelisahan, dan gangguan stres akut ini, aku rasa udah cocok untuk konsultasi ke psikiater. Betul. Apalagi karena dia nggak bisa cerita ke temannya, takut di Dijudge tadi. Karena ya itu tadi ya, tolonglah untuk kalian nih yang punya kawan-kawan ya, kalau kawan kalian cerita, jangan pernah ngejudge dia sama kata-kata kayak gini, wah lebih parah aku lah, baru kayak gitu aja pun udah kayak gitu. Ya kita nggak tahu mental orang tuh beda-beda gitu. bener. Kapasitas dia Beda. menampung masalah itu seberapa banyak atau sebisa kayak mana gitu kan, sebisa kayak mana bahasa aku. Toleransi rasa sakit manusia tuh beda-beda gitu. Bahkan gak usah soal mental gitu, kau dicubit gitu kan, ada yang tahan, ada yang enggak gitu. Karena sometimes ketika kita cerita, kita cuma mau didengar Gitu. tidak mau Betul. disalahkan, apalagi kayak kau kayak gitu Iya, aja. jangan ya. Aku lebih parah katanya. Jangan ada kata-kata aku lebih parah. Parah apa sih kau? Ketika aku curhat, ya kau harus dengar. Jangan ketika aku curhat, kau curhat juga, malah memperbandingkan masalah kita gitu, makin mental breakdown. Dua-dua nih breakdance. Ciciu. Jadi apa tanda-tanda gejala mental breakdown? Katanya Nih katanya kalau seseorang itu yang mengalami mental breakdown itu mungkin akan menunjukkan tanda-tanda termasuk gejala fisik nih, sama kreatif. Boleh nggak ditit aja itu? di radio. Gejala fisik tadinya perilaku dan psikologis. Fisiknya Nah, tanda ini tuh bersifat unik, yang artinya itu bisa berbeda-beda tiap orang. ada halusinasi loh, kan ngeri loh. Kegiatan tuang bubur, halusinasi gitu. Nggak lucu sih. memang Nggak. receh. Perubahan mood mendadak, Insomnia, paranoia, dan Oh, iya, muncul insomnia. serangan panik attack. insomnia. Kita dua lagi. Ini dari semuanya
sahabat semua, Yang punya mental breakdown. hampir saja aku terucap lagi kata-kata itu. Mewakili kalian semua nih, ya, kawan-kawan. Bahwasannya seperti inilah mental breakdown. Berarti gini lah, sebenarnya setiap orang itu pasti punya kecemasan masing-masing gitu. Cuman cara how they apa ya, respond to their problems tuh beda-beda gitu. Ada yang memang terlalu dipikirkan sehingga menjadi seperti ini, menjadi mental breakdown. Ada yang bodo amat lah gitu. Tapi ada yang bodo amat lah. Tapi masih dipikirin. Dipikirin. Bodo amat outside, mikirin inside. Iya. Tapi nggak, itu malah jadi mental break, maksudku Karena dia mikirin juga kan, sama aja. Otaknya juga bekerja di situ. kita nggak mau kelihatan reckless, di luar, nggak mau kayak vulnerable, tapi di Padahal dalam kita vulnerable. vulnerable, sangat vulnerable sangat gitu. fragile. Fragile. Watch out, the fragile. Jadi tadi kan gejala umumnya ya kan. Nah, terus perubahan nafsu makan tuh dan mengisolasi diri. Nah, itu dia tadi scoring. Kalau dia positif kayak mana kan isolasi. Ngomongin covid bah, covid tuh nggak. Gak siap-siap. Udah ya. Takutnya dia mengisolasi diri di gua terus jadi nabi baru kan. Tit. Langsung kita ke penyebab mental breakdown. Jadi penyebab munculnya mental breakdown ini seringnya terjadi ketika masalah datang bertubi-tubi. Gak siap-siap tuh. Kayak remix gitu. Bertubi-tubi. Nah, akan copyright. Mulut aku loh ya. Copyright gak ada musiknya, mulut aku musiknya ya. Masalah datang bertubi-tubi tanpa ada solusi berarti. Mah, pantun apa gimana nih? Cakep. Cakep. Tunggu. Masalah datang bertubi-tubi tanpa ada solusi berarti. Ini lagi kita alamin kali loh ini. Solusi yang nggak berarti. Masalahnya Masalahnya yang ada artinya. masalah pendidikan lagi bermasalah, bukan masalah di kitanya. Ya udah, ini kan sama nih, katanya stresnya itu bisa disebabkan sama faktor eksternal. Jadi diantaranya kayak stres di tempat kerja, peristiwa traumatis juga bisa nih. Dan yang terakhir masalah keuangan yang serius. Kayaknya harusnya yang pertama tadi keuangan. Keuangan dulu baru masalah pekerjaan ya. Karena emang uang bukan segalanya, Tapi kalau nggak ada segalanya uang, butuh uang. iya betul deh. Gitu. Segalanya butuh uang. Jadi perubahan besar dalam hidup ya juga bisa menjadi salah satu penyebab dari si mental breakdown tadi ya gitu. Don't grow up, it's a trap. Dulu aku pengen kan dewasa. Terus pas aku dewasa, kenapa aku dewasa? Kayak kita nonton SpongeBob. Dulu masih kecil kita seneng kali lihat SpongeBob, dan kalau nengok Squidward tuh kayak apa sih? Apa nih orang tua gitu kan? Maksudnya kok ada sih orang kayak Squidward ketika kita dewasa, Wak? Kita malah seneng nengok Squidward. Kok ada orang kayak SpongeBob serius tiap hari? Ketika kita dewasa nengok Squidward tuh relate kali sama kehidupan kita sekarang. Pas aku waktu mental breakdown, terus dia error. Konspirasi. Langsung aja masuk lagi kita ke cara mengatasi mental breakdown. Cara. Jadi untuk mengatasi mental breakdown ini itu adalah keluar ya dari siklus tekanan psikologis kamu. Kok goyang gambarnya? Jatuh dia. Lanjut. Oke. Jadi kamu tuh bisa melakukan terapi konseling ya, pengenawa dengan tenaga profesional pastinya. Nah, kalau perlu nih psikiater itu bisa memberikan resep obat kalau memang betul-betul diperlukan gitu. Tapi jangan beli obat sendiri ya, itu nggak beres namanya ya. Jangan beli obat sendiri satu, dan jangan menyalahgunakan obat yang dikasih gitu. Iya. Kalau kau disuruh konsumsi 3 kali sehari, jangan 13 kali sehari, Wak. Melayang. Tarik showroom, mau tarik showroom. Nggak mau tarik showroom kan? Sama aja dia bunuh diri dong gitu kan. Ya misalnya tuh tadi obatnya contohnya kayak antidepresan atau obat anti cemas gitu. Jadi terapi meditasi juga nih ya, dan perawatan alternatif seperti akupuntur, terapi pijat atau yoga nih bisa kamu pilih Yoga. untuk ngebantu kamu tuh menenangin diri kamu nih. Jadi ya gitulah, dilansir dari Medical News Today ya yang tadi cara-cara mengatasi mental breakdown. Kalau menurut aku yang normal-normal, kalau nggak berdasarkan ini ya, cara untuk mengalami lagi, cara untuk mengatasi mental breakdown ya, find new ini aja, Interest. activity, maksudnya beraktivitas aja terus. Yang penting kau tuh jangan kosong gitu, ya kan? Yang ku tanggapin juga kayak gitu ya, karena kalau kita kosong, kita nggak ngapa-ngapain, Kita lagi jadi mikirin
bikin sesuatu apa yang yang nggak harusnya kita pikirin. Contohnya tuh ya gitu, misalnya nih kak, kalian lagi putus cinta gitu kan, lagi baru putus, terus kalau kalian tuh diem aja di kamar merenung, pasti ya pikiran kalian itu aja gitu, pasti yang kalian pikirin itu aja. Nah kalau kalian nyari aktivitas baru di luar, otomatis pikiran kalian itu fokus ke apa yang kalian lakukan gitu. Itulah makanya pentingnya kalau misalnya kalian itu putus atau apa segala macam gitu kan, harus nyari hobi baru. Berarti mencari aktivitas baru untuk memecah fokus ya kayak gitu. Jadi nggak fokus ke masalah itu dan nggak stres jadinya. Gitu. Jadi ada juga nih perubahan perilaku ya saat mengalami mental breakdown. Nah perubahan gaya hidup sehari-hari ini juga perlu disesuaikan gitu ya. Jadi diantaranya termasuk mengurangi konsumsi kafein dan minuman beralkohol. Jadi cukup istirahat dan kurangi begadang gitu. Nah hingga melatih teknik nafas dalam saat sedang atau cemas. Karena bisa ada tuh model orang yang cemas atau stres. Ketika cemas dia jadi lebih ke pelan-pelan ngatur nafas ketika kalian tuh sedang cemas atau stres ya kan. Ini masih ngerekam? Masih. Kapan kondisi mental breakdown itu perlu dianggap serius? Ketika dia sudah memunculkan gejala-gejala serius. Ya maksudnya ketika dia kapan dianggap serius? Kalau menurut aku ketika dia udah sempat terlintas mau bunuh diri. Nah menurut dari situs yang kita jadikan pedoman ya, haibunda.com. Jadi mental breakdown ini yang sampai mempengaruhi gangguan saraf otak itu harus mendapat perhatian khusus. Nah kondisi ini tentunya bisa memperburuk itu ya keluhan dan membuat kamu tuh semakin sulit menjalani aktivitas sehari-hari. Nah gini kan tadi katanya kalau udah sampai mengganggu saraf otak, kalau itu nggak diperiksakan kita nggak akan tahu itu udah mengganggu atau tidak gitu. Iya. Jadi ke yang nampak aja gitu. Ya maksudnya kalau belum sampai ke merusak saraf otak gitu, treatmentnya ya yang biasa gitu. Tapi kalau memang betul-betul gini, tingkatan yang aku bilang tadi itu tingkatan ketika mental breakdown itu benar-benar dianggap sangat serius gitu. Ketika otak, kalau itu sistem saraf otakmu itu udah melenceng gitu. Berarti bicara tuh ngawur. Udah, oh my god. Ya dia sudah tidak bisa mengontrol apa yang karena itu otak kan? Iya. Otak kan pusat segalanya. Jadi ini tadi yang kita bahas di awal ya. Jadi beberapa masalah kesehatan yang dapat menyebabkan gejala terkait gangguan saraf atau mental breakdown itu meliputi gangguan bipolar, ya kan? Ya. Skizofrenia, nyeri kronis dan juga PTSD. PTSD ini ada post traumatic stress disorder. Itu termasuk ini ya kan ketika kita kehilangan seseorang terdekat. Iya. Itu bisa trauma. Itu bisa trauma. Jadi kesimpulannya nih ya, kebanyakan orang memang bisa tuh biasa ngalamin stres. Biasalah. Apa biasalah stres. Biasa gitu orang itu ngalamin stres, cemas atau putus asa dari waktu ke waktu gitu kan. Jadi terutama setelah mengalami peristiwa traumatis. Tapi kalau gejala ini muncul itu sampai mempengaruhi kemampuan untuk melakukan aktivitas rutin gitu kan, atau membuat orang ini menarik diri dan pergaulan, kemungkinan ini perlu treatment. Iya. Itu tadi ketika dia sudah mengisolasi diri, isolasi mandiri dia. Bukan karena COVID, bukan karena itu. Iya, tapi karena mentalnya agak geser. Terus bisa gini juga mengenai quarter life crisis yang pernah kita bahas, ya kan? Jadi quarter life crisis itu nge-trigger kita untuk berpikir secara berlebihan juga nggak sih? Iya, bukan maksudku. Iya gitu. Ketika kita ngebandingin hidup kita sama teman terdekat aja lah misalnya gitu kan. Terus kita think about it over and over again gitu. Itu bisa jadi waduh, kenapa gini ya? Kenapa aku di usia segini belum seperti ini dan segala macamnya. Terus dipikirin terus bisa jadi stres dan mental breakdown menurut aku ya. Makanya nggak usah ya stop comparing lagi ya, balik lagi episode 1, stop comparing yourself with others. Tapi kalau aku pribadi, the way I ini sesi curhat nih. The way I compare myself to somebody else gitu, itu yang nge-trigger aku untuk buat be better. Nah, nggak semua orang bisa begitu. Oh iya. Nah, that's a good point kalau bisa kayak gitu. Kalau bisa men-trigger untuk kita be better. Tapi ngomong-ngomongin be better, itu bisa bikin kau juga jadi nggak puas sama dirimu sendiri.
Iya sih. Aku memang nggak puas sama diri aku sendiri. Maksudnya gini, orang tuh sebenarnya ngelihat, misalnya nih, orang ngelihat kau tuh udah ada di level tertentu gitu kan. Gitu. Tapi kau kan ngelihat ke atas terus. Dan kau nggak merasa puas sama aku ini. nanging ngeliat ke bawah. Itu yang bikin kau kayak nggak puas nih ada di sini. Padahal kalau dilihat orang lain, kau tuh udah mau dikejar juga sama orang lain. Nah itu dia, kayak mana ya? Di satu sisi juga kita kan perlu motivasi gitu kan. Dan kita memang harus menjadi lebih baik dari hari ke hari. Iya, cuman maksudku kalau kau memikirkan itu setiap hari, itu bisa memicu stres juga. Jangan tiap hari lah, tiap detik. Kan lebih parah ini video bukan solusi. Bukan solusi ya. Jangan Sekali lagi di garis mencari bawahi, solusi. tidak ada solusi di bawah ini. Di bawah ini. Di video ini. Ya. Karena kami memberikan janji tanpa bukti. Kami menyelesaikan masalah dengan masalah yang baru. Gitu. Ya maksudnya kita ngasih tahu aja gitu, bukan ngasih solusi ya kan. Iya, masih tahu. Karena Ya. sebenarnya kita bikin video ini kita juga sambil mencari solusi. Iya, mana tahu kalian kan. Gak cuma kalian aja yang punya masalah. Iya. Setiap Kami juga setiap orang tuh punya setiap orang punya masalah. masalah. Cuman beda aja cara mereka menghadapi masalahnya masing-masing. Ya. Ada yang memang show off, ada yang disimpan. Ada yang disimpan terus show off. Ada yang show off terus disimpan lagi loh, Wak. Tiba-tiba update status dihapus lagi. Gini ya, update status di WhatsApp dihapus lagi, padahal ada yang pakai WhatsApp bot itu. Dia tetap bisa nengok status kamu walaupun udah menghapus, Wak. Kan singgal. Oh gitu. Ada tuh. Buat kalian teman-teman aku yang pakai WhatsApp bot, hapus Iya, kontak aku hapus. sekarang. Ya kan gak ada gunanya ya. Jadi manusia nggak berguna kayak WhatsApp bot. Ngapain kalian? Ngapain? Ada orang-orang yang tergolong manusia zolim. Salah satunya Aku udah ngapus video itu, berarti aku nggak mau kalian tahu. Biar aku tadinya aku ngepost, kok jadi emosi. Udah skip. Kesimpulannya? itu tadi kesimpulannya udah loh. Oh, udah. Kebanyakan orang mengalami Stres, biasa. cemas, biasa lah. Kenapa semua orang menangis? Gitu. Ya terutama ya ketika mereka mengalami trauma ya kan tadi kan. Tapi apabila ini udah mencapai apa ya di luar batas kewajaran gitu, itu kalian tandanya udah harus memeriksakan diri ke yang profesional gitu, yang bersangkutan psikiater, Yang paham. psikiater yang paham gitu. Seorang expertnya. When you don't have someone to tell about your story. Ya, your story or your problem. Mungkin ya, kamu nggak itu kamu lagi, mungkin kamu kadang nggak orang percaya. juga apa ya takut untuk pergi ke psikolog tuh karena takut dianggap gila gitu. Ya nggak usah takut karena itu Nggak usah udah yang takut profesional. karena ini berhubungan dengan diri kamu sendiri gitu. Dan kita nggak bisa main sama mental health beneran. Iya. Apalagi kalau udah sempet terlintas di pikiran untuk bunuh diri itu sudah fatal. Aku pernah baca juga di Twitter kalau nggak salah dari psikolog. Berapa persen? Kayak mana? Iya, berapa persen? Gimana ya cara ngomongnya? Pokoknya ketika kita pernah terlintas untuk bunuh diri. Apaan tuh? Kok gak dipedip deh? Mana kamu? Berapa detik udah? Udah mau habis. Aku pernah baca di Twitter, Twitternya psikolog gitu kan. Dia ngomong kalau ketika kita pernah terlintas untuk bunuh diri, walau even cuma sekali gitu, tapi pernah terlintas, itu udah bisa untuk cerita gitu. Maksudnya ya Udah harus cerita di situ ya? udah harus cerita. Ada masalah apa sehingga pernah terlintas untuk bunuh diri? Itu masalahnya berarti udah serius. Ketika dia udah pernah memikirkan bunuh diri, even cuma sekali. Oke. Sekarang aku tanya ke Kansa, What? pernah nggak terlintas untuk bunuh diri? Anjir. Udahlah, kita cukup sampai sini. Nggak ada solusi betul. Aku ketika baca itu aku langsung mikir, pernah nggak aku ngerasa aku pengen bunuh diri? Tapi dulu ada nih ketika aku cerita kalau aku pernah terlintas di pikiran aku kayak gitu, aku cerita ke seseorang gitu kan. Jadi seorang ini memang kayak bener-bener care loh, kayak dia bilang ayo cerita sama aku tahu itu ih gila, aku udah kalau udah denger kayak gini tuh ini udah parah kali berarti kan. Berarti itu kan aku belum tahu nih, ternyata itu parah kan. Even cuma sekali. Ternyata itu parah dan dia tuh langsung paham gitu.
aku udah tahu nih ini tuh parah kali katanya, ayolah kok cerita aja sama aku, apa yang mau kau ceritakan sama aku katanya kayak gitu. Dan aku di situ nganggapnya enggak lah, udah gue bilang itu udah yang dulu gue bilang kayak gitu kan. Cuman ya karena care-nya dia itu lah makanya aku tetap cerita. Jadi ketika kalau kalian kawan-kawan penonton semua yang entah di mana pun berada pernah terlintas untuk melakukan bunuh diri gitu ya, coba untuk cerita ke orang, cari wadah untuk cerita. Mungkin orang yang bisa dipercaya, atau mungkin kalau kamu nggak punya orang yang bisa dipercaya ya datang aja ke yang profesional gitu. Jadi kalau profesional ya nggak mungkin nyinyirin kamu, nggak mungkin juga cerita kamu ke orang lain. Ya buat apa juga untuk dia, emang kerjaan dia kayak gitu ya kan. Karena memang ketika kita punya masalah dan kita punya tempat cerita itu relief gitu. Tapi bener sih, kalau aku punya masalah, ketika aku cerita sama kau udah banyak kan, ya aku bilang kan, aku selalu bilang di sesi curhat kita aku selalu bilang thanks ya aku bilang gitu kan, karena memang bener-bener mempengaruhi mood aku. Berarti intinya ya coba lihat circle kau gitu ya kan, ada nggak sih orang yang bisa dipercayai dan bisa ya kau aja cerita. Ya balik lagi, kalau nggak ada ya ceritanya ke yang profesional atau sama kita sendiri cerita, atau sama kita diceritakan. Oke, sampai sini aja dulu ya. Sampai sini ya, sampai sini lah, jangan kepanjangan. Nanti payah kalau panjang kali. Udah malam waktunya kita apa? Bye.